wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan video tentang analisis Markov. Analisis rantai Markov adalah suatu metode yang mempelajari sifat-sifat suatu variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada sifat-sifatnya di masa lalu dalam usaha menafsir sifat-sifat variabel tersebut di masa yang akan datang. Analisis Markov adalah teknik matematik untuk meramalkan perubahan pada variabel-variabel tertentu berdasarkan pengetahuan dari perubahan sebelumnya. Pendekatan ke algoritma belakangan. Menurut Jegianto HM tahun 2011 halaman 299, penalaran backward reasoning adalah suatu penalaran yang didasarkan pada tujuan. Metode ini dimulai dengan memperkirakan apa yang akan terjadi, kemudian mencari fakta-fakta yang mendukung atau membantah hipotesa tersebut. Backward scanning adalah suatu alasan terkebalikan dengan hipotesis, di mana hipotesis dihasilkan setelah mengumpulkan fakta-fakta yang sudah ada secara lengkap, lalu diambil kesimpulan atau hipotesanya. Sedangkan backward scanning adalah memperkirakan potensial kesimpulan yang mungkin terjadi atau terbukti karena adanya fakta yang mendukung hipotesa tersebut. Pendekatan algoritma ke depan. Menurut Jegianto HM tahun 2011/299 mengemukakan bahwa forward reasoning atau yang bisa disebut dengan forward scanning adalah suatu cara atau metode untuk memproses aturan-aturan dari knowledge base menggunakan fakta-fakta yang sudah ditemukan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Penalaran forward reasoning ini berbasis data driven atau berdasarkan data fakta yang ada. Proses forward reasoning adalah dengan memeriksa aturan kurang lebih aturan pada knowledge base mulai dari awal sesuai dengan fakta kurang lebih fakta yang sudah ditemukan. Setiap aturan yang diperiksa, inference engine akan mengevaluasi apakah aturan ini berkondisi benar atau salah. Berdasarkan hasil dari evaluasi ini, maka aturan berikut akan diperiksa sesuai dengan urutan atau tingkatan di diagram pokok. Akan menjelaskan kondisi dalam jangka panjang. Metrik peluang transisi P sama dengan PIJ disebut reguler jika semua elemen metrik TK adalah positif. Fakta yang terpenting dari rantai Markov reguler adalah keberadaan distribusi limit peluang atau limiting probability distribution. Jika P sama dengan PIJ adalah reguler, maka kita punya distribusi limit peluang atau limiting probability distribusi. Aturan dan ketentuan analisis rantai Markov. Analisis rantai Markov ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika Rusia bernama Andrei Markov. Analisis rantai Markov merupakan sebuah teknik yang berhubungan dengan probabilitas akan state di masa mendatang dengan menganalisis probabilitas saat ini. Analisis Markov merupakan suatu bentuk khusus dari model probabilistik yang lebih umum yang dinamakan stochastic process. Analisis rantai Markov yang dihasilkan adalah suatu informasi probabilistik yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan. Proses Markov dapat dikelompokkan menjadi proses Markov dengan ruang simple discrete dan proses Markov dengan ruang sampel kontinu. Sebagai contoh, salah satu proses stokastik dengan ruang sampel discrete adalah banyaknya pengunjung yang datang ke suatu pertokoan pada hari ke-T. Dan contoh proses stokastik dengan ruang sampel kontinu adalah selang waktu antar kedatangan pengunjung ke suatu pertokoan pada waktu T sembarang. Saya akan meneruskan penjelasan dari Yoga Wardana, yaitu pengujian analisis jangka panjang. Suatu teknik matematik untuk peramalan perubahan pada variabel-variabel tertentu berdasarkan pengetahuan dari perubahan sebelumnya. Analisis Markov merupakan suatu bentuk khusus dari model probabilistik yang lebih umum yang dikenal sebagai proses stokastik atau stochastic process. Konsep dasar analisis Markov adalah state dari sistem atau state transisi. Sifat dari proses ini adalah apabila diketahui proses berada dalam suatu keadaan tertentu, maka peluang berkembangnya proses di masa mendatang hanya bergantung pada keadaan saat ini dan tidak tergantung pada keadaan sebelumnya.
Penerapan analisis Markov bisa dibilang cukup terbatas karena sulit menemukan masalah yang memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk analisis Markov, terutama persyaratan bahwa probabilitas transisi untuk analisa Markov, terutama persyaratan yang bernyataan bahwa probabilitas transisi ini harus konstan sepanjang waktu, atau probabilitas transisi adalah probabilitas yang terjadi dalam pergerakan perpindahan kondisi dalam sistem. Kemudian masuk ke penjelasan regulasi merger. Penggabungan. Yang pertama ada penggabungan, pembuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih baik untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Kemudian ada peleburan atau konsolidasi, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan suatu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Tujuan merger yaitu ada efisien, pengendalian, penguasaan aset, penguasaan perizinan, penguasaan pasar, dan yang terakhir backdoor listing. Terima kasih.